Salam buat seluruh masyarakat Indonesia dan juga kepada semua pelopor-pelopor PKB dimanapun berada di seluruh Nusantara, juga kepada semua simpatisan kader-kader PKB yang senantiasa dan selalu mendukung pergerakan dari Partai Rakyat Kecil Bersatu. Kembali lagi bersama saya, Paulus Ferdinand Mamondol. Dan pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 September 2021, dan waktu di tempat saya sudah menunjukkan pukul 1.35 waktu Indonesia Timur. Artinya sudah setengah 2 pagi ya. Dan kemarin video yang terakhir saya buat yang berjudul penjelasan tentang materi perkenalan PKB itu saya buat pada pukul jam 4 subuh waktu Indonesia Timur. Jadi sudah menjelang pagi ya teman-teman. Dan kali ini saya ingin berbagi dan ingin menyampaikan sesuatu hal yang saya kira sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman semua, saudara-saudara semua, tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Kali ini saya ingin membahas tentang pesan politik dari pemimpin kita, pemimpin Partai Rakyat Kecil Bersatu, yaitu Presiden PKB Bapak Andreas Ragolasut, yang mana pesan politik yang beliau tulis dalam akun beliau yang berbunyi, PKB adalah jembatan antara penguasa dan rakyat, dan pendekatan PKB adalah persuasi dan humanis. Saudara-saudara, sebuah pesan politik ini yang beliau sampaikan memang harus mampu untuk dipahami, untuk dicerna, dan untuk bisa dimengerti oleh para pelopor, kader, bahkan simpatisan dan seluruh masyarakat Indonesia. Karena menurut saya ini adalah sebuah pemikiran yang brilian, sebuah pemikiran politik yang sangat cerdas, yang artinya bahwa Presiden kita mampu melihat sebuah proses pergerakan politik yang nanti akan kita temukan atau kita hadapi di tahapan-tahapan selanjutnya. Tentu beliau menyampaikan ini dengan sebuah pemahaman politik yang sangat baik, yang sangat tinggi menurut saya. Nah, tentu ada hal-hal yang ingin dicapai sebagai sebuah progres dari Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Saya memang mencoba membaca dan memahami ini, dan pada kesempatan ini saya mencoba untuk bisa memberikan makna dari apa yang disampaikan Presiden PRKB sebagai sebuah pesan politik agar kita sama-sama mudah untuk memahaminya. Dan saya coba untuk menemukan cara bagaimana bisa mensederhanakan ini sehingga teman-teman mampu untuk
mentransfer dan kemudian menghayati ini, lalu menjadikan ini sebagai sebuah citra yang baik sebagai seorang anggota atau kader atau pelopor Partai Rakyat Kecil Bersatu. Saudara-saudara, pesan politik ini tentunya mempunyai satu dasar pemikiran. Kenapa sampai pesan politik ini harus beliau sampaikan. Beliau tidak secara eksplisit menjabarkan itu, tapi memang kita harus bisa mampu mencerna itu dalam konteks berpikir kita sebagai seorang yang ada di dalam sebuah partai politik. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena biasanya, yang seperti mungkin saudara-saudara juga sudah melihat perkembangan politik yang terjadi, ketika sebuah pesta pemilu demokrasi sudah menunjukkan hasil, maka peserta-peserta baik yang lolos maupun yang tidak lolos, ya, terutama yang lolos dalam pesta demokrasi itu tentu akan secara alamiah, saya boleh katakan itu secara alamiah, akan terpolarisasi menjadi dua bagian. Yang satu adalah bagian dari yang kita sebut partai penguasa. Kemudian yang satu kita sebut sebagai oposisi. Ada dua hal yang bisa kita lihat dari sepak terjang penguasa, atau boleh dikatakan di situ nanti ada koalisi ya, dengan yang berseberangan yang itu disebut oposisi. Sepak terjang bahwa penguasa ini akan mendominasi, atau dengan kata lain sebagai yang mengendalikan. Kemudian yang oposisi akan mengkonfrontasi, dalam hal ini mempertentangkan terutama ya kebijakan-kebijakan partai penguasa atau yang sedang berkuasa. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah persimpangan yang harus dihadapi ke depan oleh Partai Rakyat Kecil Bersatu. Maka saya menganggap ini sebuah pemikiran yang sangat cerdas dari seorang pemimpin kita, bahwa beliau melihat tidak lagi dalam konteks bahwa harus ada persaingan di antara partai sebagai representatif dari rakyat. Karena pemimpin kita Pak Andreas Lasut menyadari bahwa Partai Rakyat Bersatu ini seumpama dengan kereta api. Ya, saya boleh mengumpamakan sebagai kereta api karena lokomotifnya lah adalah PKB dan gerbong-gerbongnya adalah rakyat. Tentu dalam perjalanan ini lokomotif ini tidak bisa meninggalkan gerbong. Nah, itu adalah sebuah tanggung jawab moral yang harus kita sebagai kader PRKB memegang teguh prinsip ini. Nah, saudara-saudara, kemudian dengan persimpangan itu Presiden mengambil satu pemikiran politik. PKB akan menjadi jembatan antara penguasa dan rakyat, sehingga penyimpangan ini tidak pernah terlihat, ya, tidak pernah terasakan oleh masyarakat, oleh rakyat, karena ketika di sana partai itu sudah mempunyai tujuan-tujuan partai. Dan memang saudara-saudara, hal-hal semacam begini, ya, itu yang disebut dengan rencana politik partai. Memang setiap partai harus mempunyai itu, dan tentunya kita di Partai Rakyat Bersatu akan mempunyai itu, dan itu akan digodok dan kemudian diolah sebagai sebuah rencana politik partai yang kemudian akan diterapkan mulai dari pusat sampai ke daerah. Nah, konteks bahwa
pesan politik ini, PRKB adalah jembatan antara penguasa dan rakyat, mengartikan bahwa PRKB bisa menjadi partai yang mempertemukan, ya, yang sekaligus membawa apa yang menjadi aspirasi rakyat kemudian dengan rancangan atau visi misi dari penguasa. PRKB mempertemukan itu. Memang betul bahwa PRKB punya idealisme politik sebagai politik tegak lurus, tetapi itu akan kita bawa dengan pola-pola strategi yang disebutkan oleh Presiden Kibar, yaitu persuasif dan humanis. Dimana ketika ada partai penguasa dan ada partai oposisi, PRKB lakukan dalam perspektif pesan politik itu bahwa cara-cara persuasi dan humanis akan menjadi ujung tombak dalam negosiasi politik kita sebagai suatu partai. Jadi ketika kita ada dengan bertemu atau bersama dengan berhadapan dengan oposisi, maka cara-cara persuasi lah yang akan kita pakai untuk kemudian menegosiasikan kepentingan rakyat kita. Jadi ada dialog, ya, ada pendekatan dialogis yang dilakukan. Ketika nanti berhadapan dengan penguasa, maka pendekatan humanis, keakraban, itulah yang menjadi cara pendekatan kita agar aspirasi-aspirasi yang kita bawa dari rakyat yang telah mempercayakan aspirasi mereka kepada kita, mampu kita negosiasikan dengan penguasa. Jadi saudara-saudara, saya melihat ini sebagai sebuah perspektif bagaimana membaca arah dan pemikiran-pemikiran politik yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh Presiden PRKB, yaitu Bapak Andreas Lasut. Kita memang harus mampu sebagai anggota, kader, dan pelopor untuk bisa membaca ini, sehingga apa yang menjadi tujuan partai ini mampu kita kerjakan. Karena dibutuhkan benar-benar sebuah pemahaman, pola pikir, nalar tentang politik yang sedang kita jalani atau yang sedang kita hadapi nanti. Maka kita perlu untuk bisa memahami apa yang menjadi pesan-pesan politik pemimpin kita. Saya berharap ke depan kita teman-teman kita sama-sama saling menopang, ya, saling memberi sebuah masukan tentang pesan-pesan politik yang selalu beliau tulis, ya, dalam akun-akun beliau agar bisa dipahami, dan bahkan Presiden pun menginginkan kita untuk bisa memahami ini, punya daya tangkap, daya cerna yang baik, supaya kita mampu menerjemahkan pikiran-pikiran politik untuk bisa kita sampaikan dan kita bawa kepada rakyat atau masyarakat Indonesia. Dan saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa membantu saudara-saudara, teman-teman atau masyarakat Indonesia dalam memaknai, dalam memahami tentang keberadaan Partai Rakyat Kecil Bersatu dan rancangan-rancangan politik yang disampaikan
atau pikiran-pikiran politik yang disampaikan lewat pemimpin kita, Presiden PRKB Bapak Andreas Lasut. Jadi saya berharap sama-sama kita belajar dengan apa yang saya sampaikan ini akan membuka wacana berpikir politik kita untuk bisa betul-betul mengenal kendaraan politik ini, ya, untuk betul-betul mengenal partai yang sama-sama kita perjuangkan ini, sehingga ketika kita betul tahu siapa kita di dalam Partai Rakyat Kecil Bersatu, maka kita mampu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas dan rancangan politik partai kita. Dan saya berharap bahwa kita semua pada tahap ini terus mengembangkan pendekatan-pendekatan agar kita mempunyai sesuatu yang bisa kita persiapkan setelah kita masuk di Kemenkumham. Jadi sampai saat ini saya berharap teman-teman semua di seluruh Indonesia sudah mempersiapkan segala syarat-syarat yang harus kita bawa. Memang saya tahu tidak mudah untuk melakukan ini teman-teman, karena saya juga sendiri mengalaminya. Bagaimana harus memilih, merekrut dan mencari orang-orang yang bisa menerima dan mau berada bersama-sama dengan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Tapi saya percaya sampai hari ini dengan usaha perjuangan teman-teman dan juga kita mendapat nutrisi dari pesan-pesan politik Presiden PRKB, kita pasti mampu untuk menyelesaikan tahapan-tahapan ini. Saya percaya kita akan mampu menjadi partai yang bisa memberi sebuah gaya baru demokrasi di dalam politik Indonesia. Karena kita tidak boleh diam atau kita tidak boleh terlena bahwa negara ini harus maju, masyarakatnya harus maju, maka partai politiknya pun harus maju. Pola-pola pemikiran politik yang juga maju untuk bisa menyediakan segala sarana dan prasarana untuk mendorong supaya masyarakat rakyat Indonesia bisa menjadi masyarakat yang maju. Dan kita boleh bukan saja hanya menjadi negara berkembang, tetapi kita sudah harus masuk pada suatu konsep negara maju. Maka kalau kita masuk pada konsep sebuah negara yang maju, maka cara berpikir, cara berpolitik kita pun harus maju. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah, membantu teman-teman dan juga bisa menambah pemahaman-pemahaman kita tentang pemimpin kita, tentang partai kita, dan juga tentang tujuan dan visi misi Partai Rakyat Kecil Bersatu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, buat saudara-saudara, buat seluruh masyarakat Indonesia. Semoga ini dapat membantu dan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian dan kita semua. Dan tetap semangat saudara-saudara. Saya berharap kita semua selalu sehat dan semua kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita terus berkarya walaupun kita baru mulai dari tahapan pertama, tetapi itu adalah sebuah karya yang teman-teman lakukan. Maka pada kesempatan ini juga saya atas nama pimpinan Partai Rakyat Kecil Bersatu dan semua pendiri, pengurus menyampaikan terima kasih
untuk perjuangan saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Sampai kita bertemu lagi pada wacana-wacana dan juga materi-materi edukasi yang akan datang. Terima kasih dan salam rakyat.